Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan kami Yopistanto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Di pertemuan kali ini ya untuk mata kuliah hukum klinis ini pertemuan keempat, di mana kita mengetahui bahwa mata kuliah untuk hukum klinis itu salah satunya adalah untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai penyuluh hukum dan juga mahasiswa bisa menjadi salah satu problem solver dalam permasalahan yang dihadapi di masyarakat sekitar kita. Nah, bagaimana bisa menjadi seorang problem solver yang baik kaitannya dengan hukum klinis. Jadi di dalam pelajaran hukum klinis itu kita mempersiapkan mahasiswa untuk mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya menjadi seorang legal konsultan. Nah, hukum klinis kita ketahui ada banyak model, dan model yang paling terkenal itu adalah atau sering terjadi adalah model dengan street law, yaitu pendekatan pembelajaran interaktif atau pembelajaran kepada masyarakat dengan sebagai penyuluh hukum. Nah, untuk bisa menjadi seorang penyuluh hukum atau problem solver di bidang hukum tentu saja harus dikuatkan dengan beberapa kemampuan kepada mahasiswa mengenai khususnya adalah pengetahuan di bidang hukum. Ya, rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana strategi yang harus kita tempuh dalam proses pendampingan dalam suatu perkara atau dalam menjalankan suatu perkara. Dalam materi yang sudah kita bagikan ya, terkait dengan strategi ini, yang pertama adalah kita harus tahu ya, permasalahan hukum apa yang akan dihadapi, sehingga kita akan membedakan permasalahan terkait konteks pidana, konteks perdata, dan yang lain-lain. Nah, kesempatan kali ini kita akan bicara tentang konteks penanganan perkara perdata, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi kita akan lebih banyak adalah strategi apa sih kita harus persiapkan ketika kita menghadapi suatu permasalahan atau kita diminta membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya. Maka kita paham dulu mengenai hukum acara perdata. Ya, hukum acara perdata itu adalah hukum acara formil yang dipergunakan untuk melaksanakan atau menegakkan hukum material. Dalam hal ini adalah hukum perdata atau konteks KUH perdata ataupun peraturan perundang-undangan lain yang penyelesaiannya dilakukan secara keperdataan. Nah, dalam penanganan suatu perkara kita memerlukan yang namanya strategi atau strategi penanganan perkara perdata. Kita tahu bahwa strategi itu dimaknai sebagai siasat, ya, siasat atau kiat, atau dalam bahasa yang bisa diterima oleh awam yaitu sebuah rencana yang cermat mengenai suatu kegiatan atau dalam penanganan perkara dalam hal ini, yang mana rencana itu digunakan untuk mencapai tujuan kita. Tinggal nanti targetnya seperti apa ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan. Kemudian yang kedua adalah mengenai penanganan perkara ya, atau handling case. Penanganan perkara yaitu suatu upaya atau suatu kegiatan untuk memecahkan masalah atau perkara yang sedang dihadapi atau kita sebut dengan problem solving. Sedangkan perkara perdata yaitu setiap persoalan hukum yang mengandung sengketa keperdataan ya, atau kontensius ya, gugatan keperdataan atau putusan antara subjek hukum, bisa orang ataupun badan hukum, atau tidak ya. Artinya konteksnya adalah gugatan itu apakah gugatan sebuah perkara atau non perkara, atau tidak itu masih adalah volunteer, yaitu penetapan adanya permohonan ya. Nah, kita harus memahami bahwa dalam satu sistem hukum atau legal system itu penegakan hukum adalah sebagian dari namanya struktur hukum atau berkaitan dengan how to court work, yaitu bagaimana cara kerja dari suatu pengadilan atau law enforcement-nya. Dalam sistem hukum itu kita ada tiga, yaitu pertama substansi hukum, kedua struktur, yang ketiga adalah budaya hukum. Maka yang pertama kita harus paham dulu substansi hukumnya seperti apa. Jadi setiap perkara yang masuk kita paham dulu ini perkara tentang apa, bagaimana kronologisnya, kemudian bagaimana terkait dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, kemudian bagaimana penyelesaiannya. Yang kedua adalah struktur hukum. Ini berkaitan dengan bagaimana pekerjaannya hukum itu tadi, how the court works, bagaimana law enforcement ini bisa diterapkan. Budaya hukum itu berkaitan dengan kebudayaan atau berkaitan dengan yang kebiasaan terjadi dalam konteks
law enforcement di dunia hukum. Nah, dalam hal gugatan misalkan, maka struktur gugatan itu harus menjelaskan yang pertama adalah legal standing. Jadi kalau kita mau gugat itu legal standingnya jelas. Ya, kemudian bagaimana kedudukan atau peristiwa hukum atau positanya, kejadian seperti apa, itu harus dijelaskan dengan baik. Tidak harus rigid, tapi harus bisa menguraikan hubungan antara legal standing, ya, pihak yang menggugat ini dengan permasalahan ini dan pihak tergugat. Sehingga ini nanti posita atau peristiwa hukum itu akan muncul yang namanya petitum atau kita kenal dengan tuntutan. Apa sih yang diminta? Nah, ini nanti akan berkaitan dengan ada suatu gap, ya, atau conflict of law, permasalahan hukum, di mana kaitannya dengan dasolen atau bagaimana ketentuan menurut hukum dan itu ada dasar kenyataannya seperti apa. Nah, ini akan menjadi masalah. Contoh misalkan permasalahan waris, ya, dalam konteks waris di mana waris ini ternyata melibatkan anak angkat. Ya, anak angkat ini agama Islam dia bisa berwaris. Nah, ini ada nanti harus dibahas dulu. Boleh tidak anak angkat ini punya hak waris? Dasolennya seperti apa? Dalam ketentuan hukum undang-undang itu yang berapa? Kemudian dasennya kenyataannya apa? Misalkan waris ditujukan kepada anak angkat misalkan. Maka apa ini ada gap atau tidak? Ketika ada gap atau ada permasalahan hukum atau conflict of law itu nanti itulah yang permasalahan hukum itu yang harus kita selesaikan. Samanya misalkan permasalahan kaitannya dengan perceraian atau gonogini, ya, dalam hal perceraian manti gonogini kemudian asuh anak. Nah, dalam konteks perceraian gonogini permasalahan yang sering terjadi apa, Pak? Permasalahan yang sering terjadi dalam konteks gonogini itu misalkan dalam satu pernikahan seseorang, ya, A dan B katakanlah, ya, Adam dan Hawa kan dia menikah, kemudian pernikahan itu tidak menemukan kecocokan, kemudian masing-masing dia memilih untuk bercerai. Nah, konteks bercerai ini bisa berjalan perceraian tanpa ada tuntutan gonogini, tanpa ada tuntutan hak asuh, ya, dan bisa juga dengan ada tuntutan gonogini atau yang lain. Nah, ketika dalam konteks gugatan itu salah satu pihak menuntut, misalkan Hawa menuntut gonogini atas harta bersama, di mana dari Hawa menjelaskan ada misalkan sebidang tanah, di mana sebidang tanah itu merupakan atas nama satu pihak, ya, suami, kemudian istri tidak ada di situ. Maka bolehkah istri menuntut gonogini? Nah, kita akan bicara terkait dengan bagaimana ketentuan itu, apakah ketentuan itu memang diperbolehkan, ada seperti itu atau tidak, dasarnya kenyataannya seperti apa. Nah, ini ada conflict of law sehingga masalah yang harus diselesaikan. Nah, masalah-masalah itu bisa diselesaikan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Kalau di dalam pengadilan maka ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah bagaimana proses belajar di pengadilan. Ya, kita paham strukturnya, kita paham alurnya, ya. Mulai dari gugatan, kemudian ada jawaban, replik duplik, ya, atau kita kenal dengan jawab, kemudian ada pembuktian, kesimpulan dan seterusnya. Maka kita harus paham itu. Ya, dan kita harus paham betul bagaimana hukum acara. Ya, misalkan mengenai adanya perdamaian. Apakah perdamaian itu adalah wajib atau tidak? Ketentuan hukumnya seperti apa? Kita harus mengerti itu. Di dalam perma diatur bahwa wajib sebelum banding gugatan itu maka ada namanya mediasi. Mediasi itu kalau berhasil nanti jadi bagian perjanjian, kemudian dikuatkan dengan putusan pengadilan atau dading. Ya. Kalau tidak terjadi mediasi gagal, maka lanjut ke pembacaan gugatan, kemudian ke jawaban, eksepsi dan lain-lain. Eksepsi ini bisa terkait dengan tangkisan yang sifatnya terkait dengan kompetensi absolut dari pengadilan atau kompetensi pengadilan baik absolut maupun relatif maupun eksepsi yang lain-lain. Nah, kita harus paham dulu alurnya seperti apa, proses pembuktian itu seperti apa, kita harus paham. Ya. Nah, di dalam pengadilan kita juga harus mengerti bahwa kita punya hak ketika kita digugat itu kita benar punya hak untuk melakukan gugatan balik atau rekovensi. Nah, kita harus paham kapan gugatan balik ini harus dilakukan atau dilaksanakan. Apakah setelah gugatan yang pertama selesai atau kita bisa melakukan gugatan rekovensi itu di dalam perkara yang saat ini posisi kita digugat. Ya. Dan tentunya kita harus paham prinsip pembuktian
dalam pasal 164 AIR disebutkan bahwa siapa yang mendalilkan wajib membuktikan. Itu harus dipahami betul oleh rekan-rekan sekalian. Selain itu kita harus paham kita menangani satu perkara ya yang mana itu dibutuhkan, baik itu melalui pengadilan maupun non pengadilan, non litigasi, maka kita harus tahu ketika kita menghadapi permasalahan kita itu mempunyai alat bukti atau tidak, dan kita harus paham yang dimaksud alat bukti itu apa. Maka pedoman kita apa? Di dalam 164 AIR disebutkan bahwa alat bukti itu bisa ada surat, bisa otentik atau bawah tangan, ada kemudian keterangan saksi, ya, keterangan ahli, ada persangkaan, petunjuk, pengakuan, ya, atau pernyataan tentang kebenaran sesuatu, dan juga ada yang namanya sumpah. Ya, kan mahasiswa, jadi kita harus paham betul apa itu jenis alat bukti, apa itu barang bukti. Nah, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Ya, bagaimana ketika proses peradilan, pembuktian seperti apa, kemudian pengadilan, struktur putusan seperti apa. Nah, dalam hal terjadi putusan itu dapat juga dilakukan dengan upaya hukum. Upaya hukum itu ada upaya hukum biasa, banding kasasi, ada yang luar biasa atau PK. Ya, bagaimana cara memenangkan suatu pengadilan atau suatu case? Yang pertama adalah kita memahami teori pekerjaan hukum atau law in action. Ini bersinggungan dengan elemen kasus, bukti, advokat, hukum, hakim, dan law enforcer. Jadi kita paham betul bagaimana sistem lawyer bekerja, bagaimana kita bisa membuktikan, ada pembuktian, case-nya harus jelas, pihak-pihaknya jelas, siapa korban, apakah ini kriminal law ataukah ini private law. Kita pahami bahwa sebuah permasalahan itu timbul karena terjadi ada kesenjangan antara hukum dengan realita. Ya, bisa aspek juridis, sosiologis, maupun aspek filosofis keadilan. Nah, bagaimana cara kita menangani perkara? Maka yang pertama adalah kita harus dapat memiliki kemampuan komunikasi. Nanti rekan-rekan bisa melihat di materi yang ada di zona kaitannya dengan bagaimana teknik interview dan lain-lain. Itu juga ada di YouTube channel saya. Maka cara pertama adalah bagaimana kita bisa mewawancarai atau interview klien kita. Bagaimana kita bisa menanamkan trust mereka ke kita, sehingga mereka akan terbuka menceritakan kronologis perkara dengan yang sebenarnya. Ya, setelah itu nanti sudah kita gali informasinya, kita siapkan surat kuasanya. Saya cari fakta hukumnya, seperti yang disampaikan klien, apakah ada yang kurang atau tidak. Kemudian kumpulkan alat bukti, saksi dipersiapkan. Maka Anda kemudian atau kita menjelaskan kepada klien kaitannya langkah apa yang harus kita tempuh atau dapat kita tempuh dalam penanganan perkara. Dan yang pasti ketika ini masuk ke pengadilan, kita harus bisa memberikan argumentasi hukum yang kuat. Ya, dalam pengalaman kami di beberapa perkara itu, ya, kita bisa dapat memenangkan perkara dengan mudah ketika lawan kita tidak bisa memberikan argumentasi hukum yang baik dan benar. Hanya sekedar yang penting gugatan masuk, itu yang terjadi. Ya, setelah itu yang bisa kami sampaikan bahwa dalam penanganan perkara itu maka diperlukan adanya argumentasi hukum yang baik. Kita menguasai tentang permasalahan, kita tahu betul permasalahannya, kita bisa memetakan siapa saja yang berperkara, kita bisa memetakan kasusnya seperti apa, dan kita mempunyai strategi yang situ dalam menangani perkara. Maka saya punya keyakinan, insya Allah ketika kita bisa menjalankan itu sebagai suatu strategi yang baik, maka perkara dapat kita menangkan. Tapi dalam dunia hukum, advokat tidak boleh menjanjikan kemenangan kepada kliennya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga rekan-rekan dapat mendapatkan manfaat dan dapat menerima dengan baik penjelasan kami. Apabila ada yang kurang jelas, maka bisa ditanyakan melalui surat atau melalui akun di YouTube ini. Saya kira itu, tidak masih kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pro justisia.